Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang menyempatkan waktu untuk kegiatan saya. Tugas akhir dari PKG PJOK yaitu tentang rencana tindak lanjut. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Kepala yang sudah mengizinkan saya untuk mendesimasikan rencana pembelajaran saya, dan kebetulan beliau tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Desimasi rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kebugaran atau pendidikan PJOK. Kali ini saya mengangkat tema senam irama kreasi kita. Ya, akhir-akhir ini dari penglihatan saya di SD kita ini sudah menjalankan Jumat Sehat, yaitu dengan melakukan senam bersama. Tapi yang terjadi, minat peserta didik kita semakin kurang karena mungkin gerakan senam yang sudah terbiasa dan mereka hanya mengikuti gerakan dari instruktur atau dari arahan guru PJOK, yaitu saya sendiri. Makanya saya melihat dari kejadian itu, saya mengambil senam irama kreasi kita ini. Tujuannya yaitu pembelajaran yang nantinya berbasis proyek, ya ada proyeknya dalam bentuk video dan terfokus atau melihat dari kebutuhan peserta didik tersebut. Ya, itu latar belakang. Yang pertama, latar belakang pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga PJOK di sekolah dasar merupakan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan minatnya dalam bidang aktivitas fisik. Salah satu bentuk aktivitas PJOK yang dapat meningkatkan keterampilan kreativitas dan kepercayaan diri peserta didik adalah melalui gerak senam berirama. Melalui program senam irama kreasi kita, kami ingin memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengungkapkan suara, membuat pilihan, dan membangun kepemilikan atas pembelajaran PJOK itu sendiri. Di sekolah kami memiliki kondisi geografis yang mendukung dan sarana prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan senam irama. Namun berdasarkan hasil survei terhadap peserta didik, masih ada sebagian yang kurang antusias dalam pembelajaran senam irama karena kurangnya kesempatan untuk berkreasi dan mengembangkan ide-ide mereka. Melalui program ini, kami berharap dapat memfasilitasi peserta didik untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan senam irama. Tujuan, ya, yang seterusnya yaitu tujuan senam irama kreasi kita, yaitu yang pertama, peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok. Dan yang ketiga, peserta didik secara berkelompok mampu membuat video gerak berirama mengikuti musik. Lanjut untuk capaian dan angan-angan, dilanjutkan hasil yang diharapkan. Ya, di sini saya menuliskan 4 capaian untuk program kali ini. Ya, untuk
Untuk yang pertama yaitu peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok. Yang kedua, yang pertama dulu. Yang pertama, peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok. Langkah-langkah yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu yang pertama, memberikan bimbingan dan latihan dasar-dasar gerak senam irama. Yang kedua, pembagian kelompok, kemudian secara referensi senam dari berbagai media. Memberi waktu untuk berkolaborasi membuat gerakan senam mulai dari gerakan pemanasan, inti dan pendinginan, dan menentukan iringan musik menyelaraskan gerakan dengan iringan musik yang dipilih. Untuk targetnya di langkah yang pertama ini 4 kali pertemuan. Hasil yang diharapkan, yang pertama, peserta didik memiliki keterampilan dan kepercayaan diri dalam mengkreasikan senam irama. Nah, ini 4 pertemuan capaian yang pertama itu rencana saya akan melaksanakan sekitar tanggal 7 sampai tanggal 28 September. Terus untuk capaian yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok. Ya, jadi yang pertama tadi membuat, setelah itu yang kedua mempraktekkan. Untuk langkah-langkahnya, setiap kelompok akan mempraktekkan senam yang telah dibuat secara berkelompok. Ya, jadi anak ini nanti bisa latihan di sekolah, di rumah. Setelah kegiatan sekolah selesai, yaitu setelah pulang sekolah hari Sabtu, karena program ini yaitu program kokurikuler di luar pembelajaran sekolah. Hasil yang diharapkan, penampilan senam irama dari masing-masing kelompok. Jadi nanti hasil anak itu latihan itu akan dipraktekkan pada tanggal 5 dan tanggal 12 Oktober, berarti ada 2 pertemuan. Yang ketiga, yaitu peserta didik secara berkelompok mampu membuat video gerak berirama mengikuti musik. Langkah-langkahnya yaitu peserta didik diperlihatkan video-video tentang senam irama. Setelah itu dikenalkan dengan aplikasi-aplikasi untuk pengeditan video, dan untuk setiap kelompoknya membuat video senam irama itu diberi kesempatan, beri waktu 2 kali pertemuan, yaitu tanggal 19 dan tanggal 26 Oktober. Hasil yang diharapkan yaitu video senam irama dari masing-masing kelompok, dan hasilnya nanti videonya disebarkan di media masing-masing dan bisa diupload di YouTube sekolah. Untuk yang terakhir yang keempat, terlaksananya program senam irama kreasi kita secara berkelanjutan. Langkah-langkahnya melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala untuk perbaikan program, dan hasilnya diharapkan program senam irama kreasi kita dapat terlaksana secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari budaya sekolah. Ya, jadi nanti hasilnya anak-anak melakukan membuat gerakan senam, terus membuat video dan lain-lain, itu pada akhirnya nanti untuk penyegaran gerak senam yang biasa dilakukan di sekolah kita setiap hari Jumat. Contoh Jumat minggu pertama nanti yang menggunakan senam irama dari kelompok 1, minggu kedua dari kelompok 2, dan seterusnya. Struktur yang selanjutnya yaitu struktur program dalam komunitas belajar. Program senam irama kreasi kita akan dilaksanakan sebagai kegiatan kokurikuler. Kokurikuler itu berarti di luar jam pelajaran, ya. Untuk peserta didik, untuk program pertama ini saya mengambil
Kegiatan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 11 sampai setengah 1 di halaman sekolah atau di lapangan sekolah, dan bisa juga di ruang kelas. Mitra dalam komunitas belajar yang akan dilibatkan yaitu antara lain guru PJOK, guru kelas, dan peserta didik. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dalam program ini, saya akan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama aset manusia. Aset manusia itu seperti kepala sekolah sebagai pendukung pelaksanaan program, terus guru PJOK sebagai fasilitator utama program, yang ketiga guru kelas sebagai motivator kepada peserta didik, yang keempat peserta didik sebagai pelaksana program, yang kelima orang tua yaitu sebagai monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan di rumah. Aset selain manusia juga ada aset fisik seperti lapangan, halaman sekolah, pengeras suara sebagai pendukung pelaksanaan program senam irama generasi kita. Untuk selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Ya, rencana evaluasi ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu observasi langsung oleh guru PJOK pada proses pembuatan rangkaian gerakan senam berirama. Rencana evaluasi yang kedua yaitu penilaian otentik, penilaian yang dilakukan secara langsung, berarti anak itu mempraktekkan ketika senam sudah jadi, seluruh kelompok mempraktekkan, yaitu tadi pada tanggal 12, tanggal 5 dan tanggal 12 Oktober waktu anak mempraktekkan. Evaluasinya di situ penilaian otentik, jadi anak melakukan gerak kita langsung menilai. Terus selanjutnya yaitu observasi video rangkaian gerak senam berirama. Jadi setelah anak melakukan gerakan, melakukan, anak sudah bisa baru membuat video, dan hasil videonya kita juga nilai. Ya, jadi yang terakhir yaitu refleksi bersama antara guru, peserta didik, dan komunitas belajar untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan rencana perbaikan program. Jadi untuk penilaian dalam program ini tidak hanya di hasil akhir, tapi ada proses observasi dulu, dari proses pembuatan, proses berkolaborasi bersama teman, terus menentukan liringan lagu dan lain-lain. Setelah itu ada penilaian otentik, penilaian dalam pelaksanaan gerakan. Setelah itu ada penilaian juga dari hasil pembuatan video. Untuk selanjutnya, kemungkinan tantangan yang terjadi ketika nanti saya melaksanakan program ini, yang pertama peserta didik kesulitan dalam menyusun gerakan senam. Ya, solusinya yaitu solusi yang saya sudah siapkan, membimbing langsung pada kelompok yang merasa kesulitan tersebut dan memberikan referensi contoh gerakan-gerakan yang banyak, ya, terutama pada media sosial seperti YouTube dan lain-lain. Terus untuk kemungkinan tantangan yang kedua yaitu keaktifan dari peserta didik dalam kelompok. Kadang peserta didik dalam satu kelompok itu ada yang aktif dan ada juga yang pasif. Solusinya yang saya siapkan yaitu setiap kelompok harus membuat pembagian tugas secara jelas dan kesepakatan konsekuensi dari kesepakatan bersama. Jadi sebelum melaksanakan program atau melaksanakan kolaborasi sesama satu kelompok, jadi harus dibuat dulu pembagian. Jadi jangan sampai ada yang tidak mengerjakan apa-apa, ya.
Terus untuk kemungkinan tantangan yang ketiga yaitu peserta didik kesulitan pada saat pembuatan video. Ya, pada pembuatan video ini mungkin karena mereka masih kelas 5 di sekolah dasar, masih belum banyak yang mengenal aplikasi untuk editing video. Solusi yang saya siapkan yaitu memberikan tutorial secara langsung ataupun secara video dan meminta bantuan orang tua dalam pengambilan video senam tersebut. Jadi misalkan anak mau pengambilan video di sekolah boleh, di rumah boleh. Nah, nanti waktu pengeditan yang merasa anak itu kesulitan nanti bisa memberikan tutorial secara langsung ataupun secara video tutorial pembuatan video. Sekiranya itu saja program dari saya yang mungkin masih banyak kurangnya karena ini hanya masih rencana. Melihat dari kegiatan Jumat pagi itu anak-anak semakin kesini masih semakin malas untuk bergerak, mungkin karena jenuh untuk gerakannya, terus musiknya itu saja. Makanya saya melaksanakan program ini ingin menyegarkan kembali, tapi dengan semuanya utuh dibuat oleh siswa. Jadi mungkin karena itu keinginan siswa sendiri akan mereka akan lebih semangat dalam menjalankan kegiatan olahraga. Itu presentasi program rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam rencana tindak lanjut tema senam irama kreasi kita. Bapak Ibu silakan yang mau memberi masukan, barangkali ada yang terlewatkan dan bisa membantu saya, Pak, harusnya gini-gini. Untuk masukannya saya terima Bu, karena ini masih rancangan, nanti bisa dirubah. Monggo yang mau ngasih masukan, Bu Dewi. Ya, menurut saya Pak Karok, untuk membuat senam irama kreasi kita itu menggunakan musik yang lebih menarik dan gerakannya juga yang baru lagi agar anak itu menjadi semangat dan tertarik untuk melakukan senam setiap hari Jumat. Ya, Puji untuk masukannya. Memang mungkin anak semakin kesini semakin sudah jenuh dengan gerakan-gerakan yang kemarin, makanya ini tak kasihkan kesempatan ke siswa untuk membuat gerakan sendiri dan iringan musik sendiri. Mungkin kalau dengan seperti itu nanti anak akan lebih semangat untuk menjalankan senam atau proyek dari rancangan pembelajaran ini. Untuk yang lain, Pak Fauzan mungkin. Terima kasih untuk Puji tadi ya. Oh ya, tambahan lagi untuk mungkin tadi belum saya tuliskan untuk masalah waktu yang untuk pemanasan inti dan pendinginan. Mungkin untuk siswa kelas 5 maksimal 10 menit. Jadi untuk pendinginan 2,5 menit, pemanasan 2,5 menit, dan inti 5 menit. Dan mungkin untuk kali ini saya akan membatasi untuk pemilihan lagu karena mungkin ada masukan lagunya yang kemarin-kemarin kurang mendidik.
didik karena ini di sekolah dasar itu saya terima masukannya. Insya Allah nanti ada batasan untuk siswa memilih lagu dari iringan gerakan senam tersebut. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan atau pemaparan dari rancangan belajar berbasis proyek dalam kegiatan tindak lanjut PAG BCOK saya. Sekali lagi saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pas. Mungkin di lain waktu Bapak Ibu, misalkan di tengah perjalanan saya melakukan rancangan pembelajaran ini, misalkan Bapak Ibu akan memberikan tambahan masukan, silakan, saya akan terbuka sekali dan saya berterima kasih kalau Bapak Ibu memberi masukan yang lebih baik. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.